Tapi sehari-hari saya juga masih sebagai guru. Ya, sebagai guru passion kita memang sebagai guru, maka kita harus mengembangkan karena dia tidak menguasai materi pelajaran. Mau diletakkan di kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 tidak jadi masalah. Ya? Halo Bapak Ibu, ya masih pendidikan. Jawablah dalam hati, jawabannya Bapak dan Ibu dan Tuhan yang tahu. Baik, betul. Ya, seperti itu. Silakan mau ini foto, mau ini rekam, mau nanti materinya memang ada. Tetapi setidaknya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ketika anak yang melakukan kesalahan, orang tuanya masih membela. Awas dan wali murid. Nah, apakah perlu atau berkelahi tidak mengenal senjata tajam? Berkelahi dengan tangan kosong baik. Jadi Bapak Ibu, sekarang anak umur SMP sudah bisa bawa celurit nak membunuh kawan dia. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kualitasnya saat ini. Ayo balik lagi sekolah, kita ketemu 8 menit. Ya, sudah. Begocol, tapi tidak menggunakan celurit. Benar-benar dilakukan, ya, dibacok. Celurit tadi dibacokkan ke kawannya. Bisa tidak dibayangkan Bapak? Ya, memang ada unsur untuk membunuh, ada unsur untuk melukai. Sudah dipersiapkan senjata tajamnya. Hati-hati Bapak. Contoh lain, tidak senang anaknya dianiaya, orang tua wali sekolah pertama mengguru ke polisi. Di mana kejadian ini? Di mana kira-kira? Ya kan Bapak Ibu? Nah itu, bagi anak-anak yang memang tidak bisa gantung diri. Memang dampak dari kekerasan adalah gantung diri. Nanti kan kita bicarakan gantung diri. Hati-hati Bapak Ibu. Anak umur 11 tahun sudah bisa gantung diri. Zaman dulu tidak pernah ada. Ya, mengapa? Karena tahun 2020 sampai tahun 2030 Indonesia akan memasuki yang namanya waktu 100 tahun Indonesia merdeka tahun 2045. Coba Bapak Ibu sekarang 2024 ke 2045 berapa tahun lagi? 21 tahun lagi. Anak yang sekarang duduk di kelas 6 dibiarkannya dulu Bapak Ibu. Tetapi manusia itu kan ada batasnya. Pada waktu akumulasi itu sudah memuncak, tidak bisa lagi dibendung, maka dia akan melakukan balas dendam. Dan di daerah Ketapatan, bully yang dilakukan oleh temannya sendiri di dalam kelas mengatakan bahwa kawannya itu bau badan. Dibiarkan baik 2 bulan. Tidak banyak hal yang tidak benarnya daripada benarnya, berarti itu bukan orang yang baik. Ya, kita harapkan di samping kita ada kekurangan juga banyak kelebihan, seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang kita harapkan adalah anak yang sehat, anak yang cerdas dan berakhlak, anak yang berkarakter untuk masa depan bangsa dan negara. Yang mau tanyakan sampai sini Bapak Ibu? Tidak? Merasa lebih kuat, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, punya posisi, gitu ya. Artinya ada kesempatan dan terjadi secara berulang-ulang. Jadi kalau ada unsur untuk melakukan kekerasan atau intimidasi atau penindasan atau unsur untuk menjatuhkan harkat dan martabat seseorang, ya, dan terjadi secara berulang-ulang, itu disebut dengan istilah bullying atau kerumunan. 1. Verbal dapat berupa celaan, hinaan, fitnah, ataupun ghosting. Macam-macam bullying, yang pertama adalah bullying verbal. Bullying verbal adalah dengan kata-kata. Ada anak kita yang rambutnya keriting dipanggil kiting. Ada anak kita yang tubuhnya agak gendut dipanggil bontek atau gendut. Yang misalnya rambutnya pelontos, rambutnya cepak dipanggil botak. Bapak dan Ibu, itu adalah bullying secara verbal. Nah, anak sini ting. Kalau ting, ambilkan buku ibu di ruangan guru itu. Atau gendut, sini duduk.
Bapak dan Ibu, tanpa kita sadari itu masuk ke kategori bullying. Anak-anak yang memanggil nama orang tuanya itu adalah bullying. Apalagi yang namanya Amin, itu masuk, saya bilang apa, masuk ke dalam kategori bullying fisik, ya, bullying fisik seperti itu. Kalau misalnya ada anak yang mengajak orang lain, menjelek-jelekkan orang lain untuk tidak berteman dengan orang lain, bullying relasi. Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu pernah melakukan bullying yang mana? Salah satu, salah dua, salah tiga, atau salah keempatnya? Halo, tanyakan pada diri sendiri, refleksi, ayo, refleksi. Aku pernah melakukan bullying apa? Bisa kepada siswa, bisa ke sama teman kita sendiri, bisa kepada anak kita di rumah. Jawab dalam jangka waktu 20 menit. Tapi Pak, sebentar, kadang-kadang atau yang kurusnya misalnya anak-anak yang kurus sekali kita sebut dengan apa lah? Cungkring. Suatu saat Bapak Ibu ada perasaan itu muncul bahwa dia punya nama sejatinya. Seperti itu. Walaupun sudah sepakat ya. Walaupun misalnya Pak nyolet pakai pedang atau apa itu termasuk bullying. Termasuk bullying. Termasuk. Ya, atau tidak, itulah fungsinya dulu. Nanti kita bahas ya. Izin bertanya, apa beda antara bercanda dan bullying? Terus apakah hanya dianggap terjadi pada orang yang merasa sensitif? Nah, terima kasih Pak. Ya. Itu bisa nanti masuk ke ranah bullying. Tapi ingat Pak, batasan bullying tadi ada unsur intimidasi, ada unsur melakukan kekerasan, ada unsur tegas Pak, tegas dalam konteks kita harus menyampaikan merasa menjadi korban bullying. Sampaikan aja, oi, jangan cari ginian. Aku ada jangan dekati dia tadi Pak ya. Iya, boleh juga. Dia datang telat karena kesepakatan ada hukuman. Tidak boleh hukuman. Istilah hukuman tidak boleh. Dan guru disitulah fungsinya untuk meluruskan pemikiran anak. Bukan istilah hukuman. Anak yang ribut, sini kamu pindah duduk di depan meja itu. Itu bentuknya apa Bapak Ibu? Hukuman. Boleh tidak? Saya tanya, ada anak yang ribut gitu ya, sering lari-lari dalam kelas, suaranya berteriak-teriak. Supaya kondisi kelas itu, anak di sini, duduk sini, pindah dulu. Bawa kursinya sini. Duduk di depan meja guru. Lalu Bapak Ibu, itu termasuk hukuman tidak? Saya tanya. Lanjutnya, anak mengalami luka fisik yang membutuhkan perawatan medis, perlu duit, ya kan? Kemudian anak mendapatkan hukuman atas mereka menjadi tidak percaya diri, sudah saya jelaskan. Yang mungkin 2 kali lipat lebih brutal dari yang pernah dia dapatkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa anak ini selalu berada di posisi terakhir terus? Ada perubahan, naik ke tengah atau misalnya, atau ke tingkat level yang lebih tinggi. Pasti ada sesuatu yang disfungsi, ya, disorder di dalam proses pembelajaran, baik itu terhadap gurunya, terhadap temannya sendiri. Akibat dari seringnya mendapat hukuman, kemampuan anak untuk mengontrol diri, bertanggung jawab. SMP kalau tidak salah ada yang namanya film Ari Anggara, ya kan? Dalam Ari Anggara itu bagaimana perlakuan orang tua terhadap anak. Akhirnya Bapak dan Ibu introspeksi, kalau kita sudah punya anak, mungkin pola asuh kita yang sudah tepat kita pertahankan atau kita tidak, ya, tingkatkan. Tapi kalau pola asuh kita kepada anak kita di rumah masih keliru, tolong diperbaiki. Termasuk kita dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa kita di kelas, ya, seperti itu. Saya hanya ingin bertanya sedikit, ya saya sangat banyak mendapat masukan-masukan dari materi hari ini. Nah, saya sebenarnya ingin bertanya tidak hanya ya yang selama ini kami di keluarga berbeda cara pendisiplinan
ke anak. Jika dijewer pun tidak pernah oleh keluarganya. Sementara saya waktu dari lahir sampai besar biasa kalau ibaratnya kena sapu lidi atau dijewer biasa. Tapi saya tidak ada dendam pun sedikit. PR kamu sekarang ya, 5 soal itu selesaikan sekarang. Sampai jam pelajaran ini habis misalnya. Konsekuensinya kamu tidak akan mengikuti materi pelajaran. Kamu harus mencari catatan misalnya atau menggunakan rambut panjang, rambut pendek di sekolah. Ya Bapak ya. Pemeriksaan kuku panjang, kuku pendek. Anak yang tidak masuk sekolah 2 hari, 3 hari dipanggil. Kesel itu, iya sampai apa ya bahasanya, kesel ngejek orang tuanya di depan teman-temannya. Bunda saya nggak gini gitu ya. Oh, cinta sama orang tua. Iya, karena kesel tadi kan, karena agak keras kayak gitu. Nah, gimana Pak saya? Posisinya di tengah-tengah kayak gitu. Tidak ada lagi waktu untuk bersosialisasi, tidak ada lagi waktu untuk bermain.